Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberi kita kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan juga memberikan damai sejahtera serta sukacita yang melimpah. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kitab Yunus 2 ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Sahabat di dalam Tuhan, sejak dari sekolah minggu, setiap kita sudah mendengar cerita tentang seorang yang bernama Yunus. Kalau mungkin kita bisa mendengar sedikit kisah Yunus. Yunus adalah seorang yang diminta oleh Tuhan untuk pergi memberitakan good news atau kabar baik kepada orang-orang Nineveh. Tetapi Yunus tidak mau. Bahkan Yunus takut dengan orang-orang Nineveh. Sehingga dia tidak pergi ke Nineveh. Malah dia lari, dia naik kapal ke arah Tarsis. Sahabat di dalam Tuhan, dalam perjalanan, maka terjadilah badai. Dan orang-orang di kapal mulai panik dan mulai mencari apa penyebab badai ini. Dan singkat cerita, orang semua panik, tapi menarik, ada seorang yang bernama Yunus. Dia tidur di buritan atau di kapal. Dan mereka menemukan Yunus sedang tidur dengan nyenyak sementara badai begitu luar biasa. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Yunus ini diangkat dan dilemparkan di dalam laut. Sahabat di dalam Tuhan, kita belajar dari kisah Yunus. Seorang yang lari dari hadapan Tuhan, hidupnya akan lebih cuek. Hidupnya dia tidak peduli. Dan seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dan dia santai. Yang lain sudah gelisah, takut dengan badai. Yunus santai. Ini menarik. Dan setelah Yunus dibuang di dalam laut, dan Yunus dalam izin Tuhan akhirnya ditelan oleh ikan yang besar. Firman Tuhan tidak memberitahukan nama ikan tersebut. Hanya dikatakan ditelan oleh ikan yang besar. Dan singkat cerita, Yunus ada di dalam perut ikan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, rata-rata orang kalau sudah ditelan oleh ikan, dan itu akan mengalami kesulitan. Bayangkan Yunus ada di dalam perut ikan, dan ikan yang sebelum menelan Yunus pasti sudah mengkonsumsi ikan-ikan yang lain. Dan di dalam perut ikan itu pasti berbau busuk. Tetapi itu yang dijalani oleh Yunus. Tetapi ada yang menarik dari kisah Yunus ini. Ayat yang baru kita baca tadi, bahwa dari dalam perut ikan, Yunus itu berdoa kepada Tuhan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada orang mengatakan doa itu memberikan keuntungan dimanapun doa itu diinvestasikan. Jadi dimanapun kita berada, kita belajar dari kisah Yunus ini. Dimanapun kita berada, kita bisa menginvestasikan doa. Kalau mungkin kita ada dalam perjalanan, dari satu daerah ke daerah yang lain, kita bisa investasikan juga doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, saya ingat saya di Talaut, khususnya di Desa Binalang, saya belajar menginvestasikan doa. Bawa kendaraan, mobil mulai berdoa. Sama teman-teman hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan di sana mulai keliling dan mulai berdoa. Tugas kita melepaskan doa. Keselamatan, pemulihan, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Dan menarik sekali.
dari dalam perut ikan sekalipun, Allah mendengar. Dimanapun kita berada, jika kita datang kepada Tuhan, kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, dan melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus, kita naikkan doa-doa kita, Dia akan mendengar, Dia akan menjawab, Dia akan memberikan tanggapan. Ada banyak sekali kisah-kisah di Alkitab, orang-orang yang berdoa. Ada yang berdoa minta kesembuhan, ada yang berdoa minta pemulihan, ada orang yang berdoa untuk suatu negeri, dan lihat Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab setiap seruan-seruan kita. Yeremia 33:3 juga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Hari-hari ini sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jika engkau sudah berhenti berdoa karena banyaknya masalah persoalan hidup, bahkan mungkin sudah lama berdoa belum mendapat jawaban, saya mau beritahukan, mari kita kembali untuk menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita mulai melepaskan syafaat-syafaat kita. Saya juga belajar mulai berdoa untuk kota Depok, di mana saya Tuhan bawa tinggal di kota ini. Mulai melepaskan berkat untuk kota Depok di Jawa Barat ini. Sehingga kuasa Allah, hadirat dan berkat Tuhan boleh dicurahkan dan dilimpahkan. Banyak orang boleh memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Pemerintahan boleh berjalan dengan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan juga seluruh masyarakat boleh menjadi masyarakat yang diurapi dan diberkati. Jemaat-jemaat dan gereja-gereja boleh mengalami lawatan yang besar. Banyak jiwa-jiwa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mari kita mulai lepaskan doa. Yunus berdoa, Tuhan menjawab. Yunus dimuntahkan ke Niniwe. Dan lewat pelayanan Yunus, Niniwe, jiwa-jiwa di sana diselamatkan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tetaplah semangat. Dimanapun, keadaan bagaimanapun, kita bisa menaikkan doa-doa kita. Mungkin kalau Yunus sudah putus asa dan tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dari dalam perut ikan. Dia sudah putus asa. Tapi ternyata Yunus berbalik. Dia bertobat dan dia berdoa dari dalam perut ikan dan Tuhan mendengar. Sahabat di dalam Tuhan, mungkin kita tidak di dalam perut ikan, tapi ada banyak persoalan, pergumulan hidup, kesulitan, ekonomi. Juga mungkin kita terikat dengan hutang piutang, apapun juga. Waktunya untuk kita berlutut, bersujud di bawah kaki Tuhan. Dan tunggulah jawaban yang terindah dari Tuhan. Dia akan membuka pintu yang tertutup. Dia akan membuat jalan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi mari kita datang kepada Dia. Jangan menyerah apapun kata orang. Kita maju terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti menyertai. Janjinya Dia adalah Immanuel. Janjinya Dia mau mendengar seruan dan doa kita. Mulai hari ini, mari kita belajar berseru dari manapun, kapanpun, di mana saja kita bisa berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Allah, mungkin hari-hari ini ada sahabat-sahabat di dalam Tuhan mengalami kesulitan hidup, pergumulan, kekurangan, hutang piutang, dan juga konflik demi konflik. Pada pagi ini Roh Kudus bekerja, pulihkan dan bawa seluruh sahabat-sahabat di dalam Tuhan untuk mulai berdoa. Sesulit apapun, Tuhan pasti buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.